Ya. Saya tentu pertama-tama menyampaikan rasa terima kasih penghargaan yang luar biasa untuk seluruh dukungan kepada kami yang datang, baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua, dan sebagai sahabat. Sekali lagi saya mohon maaf, tempat ini kita pilih karena memang posisi saya bertugas di sini dan memudahkan kita ketika kita habis jemput anak sekolah dan sekalian di sini memenuhi permintaan teman-teman. Statement dari kami yang sebenarnya dari awal kami sudah minta, tetapi saya belum bisa memberikan statement baik secara telepon maupun video call. Semua mengejar karena posisi saya pada saat kejadian itu saya di Surabaya. Saya sedang melakukan sosialisasi 4 pilar, kemudian sosialisasi tentang program pengungkapan sukarela yang berakhir tanggal 30 Juni bersama dengan DJP Jawa Timur 1 serta menghadiri undangan mantu dari Pak Iqbal. Beliau adalah Kapolda Riau yang menjadi sahabat saya sejak beliau ada di Polda Jawa Timur. Sama-sama kami mengawal Persebaya di tahun 2006. Sehingga saya kemarin tuh hadir di Surabaya. Pada saat kejadian itu saya bingung, ya saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi terus terang sampai detik ini pun saya mendapat kiriman video itu saya belum melihat, belum berani membuka karena nggak ada seorang pun yang tega, bahkan Bu Kofifa pun sampai sekarang tidak berani membuka video yang viral itu. Yang terima kasih karena ada seorang pengguna jalan yang sempat memvideokan sehingga itu membantu pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku. Saya di sini bukan sebagai anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, tetapi saya di sini sebagai seorang ibu dari Justin yang mendapatkan perlakuan penganiayaan sesuai dengan kronologi yang sudah dilansir oleh Kabid Humas Polda Metro. Beberapa saat yang lalu saya menerima semua itu masukan dan mohon maaf juga untuk message, WA maupun telepon yang tidak sempat saya pick up, teman-teman, mohon maaf. Jadi saya hanya mencoba untuk menata emosi saya. Kami sekeluarga, karena memang kami sedikit di sini, nggak banyak ya, jadi ngatur waktunya juga nggak mudah. Ini kejadian yang sangat kita kaget, nggak tahu harus bagaimana. Terus terang, ternyata ini memancing perhatian, atensi dari seluruh masyarakat Indonesia. Mereka semua prihatin kepada kami, memberikan atensi dan kemudian mendoakan supaya Justin bisa sembuh baik secara fisik maupun psikis khususnya. Dan kemudian mereka semua berharap agar pelaku benar-benar diproses secara hukum yang berlaku di Republik ini. Dan saat ini kami sudah menyerahkan semuanya kepada Polda Metro untuk diproses secara benar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Republik ini. Tentu dengan harapan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, di mana ada seorang warga bangsa yang bisa sewenang-wenang, yang merasa dirinya lebih kuat menindas ke warga bangsa lain yang dianggap lebih lemah. Dan saya berharap dengan adanya kejadian ini, meskipun itu yang menjadi korban adalah anak saya, tetapi saya berharap kejadian itu tidak akan ada lagi Justin berikutnya. Itu teman dari saya. Sekarang dia diobservasi karena kemarin dia muntah-muntah. Jadi saya melakukan screening medical check up secara keseluruhan, mulai dari kemarin itu CT brain ya, CT brain, terus kemudian rahang semua dipotret sampai punggung, karena beberapa dokter sahabat saya mengingatkan untuk kontak kepala yang agak keras seperti itu harus dilakukan observasi paling tidak 2 minggu. Dokter Imam mengatakan ada istilah-istilah medis yang saya nggak paham, untuk memastikan tidak akan ada efek di kemudian hari, karena kadang-kadang kecelakaan yang tidak dirasakan itu nanti beberapa tahun kemudian itu akan terjadi efek. Terus kemudian yang kemarin juga ingin kami healing, lakukan healing adalah histeria dari kekasihnya Justin yang ada di mobil yang sangat ketakutan, nggak tahu mesti harus bagaimana, kan dia shock.
dia ngelakson teriak-teriak minta tolong, dan kemudian untung dengan adanya beberapa pengguna jalan yang memberikan atensi, pelaku langsung berhenti. Sehingga itu traumatik dari anak-anak itu pun juga perlu mendapat perhatian dari kami. Jadi mohon maaf kalau saat ini kami akan fokus kepada observasi ya terhadap Justin sendiri agar dia tetap sehat. Itu aja sih saat ini yang kami lakukan sekeluarga, hanya memastikan bahwa ini aja baru ketemu semua ini saya. Soalnya kemarin setelah kejadian laporan dari adik saya ke saya pertama kali disampaikan mata sebelah kanannya agak blur dia. Tidak, apa itu nanti itu akan menjadi penanganan dari dokter. Jadi banyak sekali yang harus di screening oleh rumah sakit. Jadi mulai dari mata yang merah itu dua-duanya kemarin diperiksa, terus kemudian memar di rahang di sini, terus ini ada apa merah. Mbak Marcel lihat ini Justin Marcel yang saya nggak tega, jadi yang memeriksa kemarin Marcel dan Kevin itu di sininya itu memar kayak gitu-gitu, dipastikan bahwa ya kayaknya nggak tahu, jadi itu secara medis nanti hasilnya nggak tahu berapa hari dan tetap dilakukan observasi. Itu teman-teman dari saya. Observasinya rawat berjalan atau masih? Oh dirawat Dirawat. karena akan terus dia di apa dia dijemput dari kamar, kemudian dibawa ke tempat ronsen, difoto, Ada beberapa tahapan. ya terus obat. Dan juga terima kasih kepada teman-teman khususnya dari Surabaya yang mengirim obat-obat tradisional. Itu kan kadang-kadang ada obat-obat tradisional yang mempercepat proses penyembuhan. Itu saya terima kasih, seperti kayak bobo apa sih itu kemarin dikirimkan kepada kami. Itu Banyak perhatian. ya itu aja, saya sudah merasa terhibur karena kita jadi merasa tidak sendirian gitu. Ya. Itu menguatkan kami. Terima kasih sekali. Seperti Kalau apa? motivasi saya nggak tahu. Apa punya dendam tersendiri atau mungkin Oh, seperti apa enggak, begitu? saya nggak tahu tentang motif ya. Saya pikir itu hanya kecelakaan di jalan mungkin ya. Nggak dalam posisi atau kapasitas yang mengomentari lapor balik, karena saya fokus ke anak saya dulu gitu. Anak saya sehat selamat, itu saya sudah alhamdulillah. Puji Tuhan dia oke gitu. Justin, saya sangat ketakutan begitu ditelepon tuh yang ngomong itu sama saya ragu-ragu karena dia tahu saya sedang tugas gitu. Jadi yang ngomong itu calon besan saya itu yang ngomong, Indah jangan kaget. Saya udah kaget, yang ngomong jangan kaget gitu. Jangan kaget, anak kita digebukin. Terus apa anak saya yang mana gitu. Terus dia cerita, saya kirim video. Waduh, nanti saya nggak bisa kalau lihat, jangankan anak saya melihat kejadian-kejadian di jalan itu semua orang tahu lah di lingkungan saya. Kalau saya paling nggak tahan lihat darah, lihat luka, lihat kekerasan, saya nggak tahan. Sehingga saya memutuskan untuk saya tidak berani melihat, tetapi secara nggak langsung saya buka gitu ada wajahnya Justin. Waduh, rasanya saya nggak pernah memukul anak saya seperti itu. Sebenarnya tadi saya sempat mendengar dan membaca lansiran dari tadi apa itu Kompas atau apa itu Popularitas di media tentang ya, jadi Kompas, dari Kompas tadi ada itu Kabid Humas dari Polda sudah menceritakan kronologinya, mungkin kawan-kawan bisa. Jadi saya dapat itu detail, itu saya takut salah kalau saya ngomong karena saya kan tidak ada di tempat ya. Jadi saya hanya mendengar versinya Justin aja. Ya, kronologi dari Justin itu Versinya kekasihnya Justin itu mirip dengan Kabid. Bahkan dia lebih detail karena dia melakukan ini pemeriksaan. Kalau kami kan tidak ya. Kalau yang ngomong ini si Justin sama kebetulan mereka namanya sama, Justin pakai E, satunya Justin tanpa E. Jadi saya panggil yang calon istrinya itu Putin ya. Putin dan Justin itu ceritanya ada, tapi yang dari Polda itu lebih Sudah versi lengkap. iya, versi lengkapnya. Mana tadi itu ya? Tadi apa itu? Medianya apa tadi? di akunnya tadi. Aku tadi Mana tadi saya dapat? Itu detail tuh, beliaunya itu menyampaikannya secara detail. Saya terima kasih. Kompas TV. Iya, dari Kompas TV. Betul gitu. Tadi Live, mereka iya. live. Mereka lah. Jadi saya rasa itu ranahnya saat ini domain untuk menyampaikan kronologi itu saya rasa lebih kuat di beliau-beliau itu yang ada di sana. Nanti kalau saya agak sedikit takutnya ada faktor subjektif karena Justin adalah anak saya. Bagaimanapun sebagai seorang ibu pasti akan membela anaknya mati-matian. Itu yang saya nggak mau. Saya berstatement tentang kronologi yang saya tidak ada di tempat.
dan saya hanya melihat dari video, saya berstatement itu kurang bijak. Jadi kalau tadi pada saat itu Kabid ya, Kabid Humas Polda itu menyampaikan, itu saya mendengar agak sedikit lega, berarti itu mewakili keingintahuan teman-teman terhadap apa yang terjadi di kejadian kemarin. Itu teman-teman. Oh, belum ada. Kita tidak terang ini kan hari kedua ini kan hari ketiga sudah itu kita nggak berapa kemarin itu hari yaitu tidak bahkan tidak terpikirkan dan juga belum ada upaya apapun. Anak saya satu hari itu sampai jam 5 pagi ada di Polda. Iya sama nih kakaknya. Dikonfrontir dengan pelaku dan kemudian dia pulang, dia istirahat dan kemudian besoknya saya pulang ke Jakarta. Lah saya pulang itu anak saya muntah-muntah. Langsung dia sudah di rumah sakit waktu itu, tapi dia pulang, memutuskan pulang karena menurut dia paling nyaman tuh di rumah. Gitu. Dia agak sedikit nyaman kalau di rumah. Ternyata dia muntah sehingga terpaksa saya bawa paksa ke rumah sakit karena sebenarnya dia takut ke rumah sakit. Takut ketahuan mungkin ada sakitnya di sini apa nanti kalau sampai ini dioperasi apa ada rasa begitu dia nanti dioperasi nanti diapain kalau ketahuan aku nggak apa-apa kok jadi dia mencoba untuk tegar bilang mami aku nggak apa-apa saya masuk rumah kan saya nggak mau lihat dia jadi saya masuk rumah saya gini dia di mami aku nggak apa-apa tapi mami nggak bisa ngomong karena kan kita lihat dia something happen, ada sesuatu gitu, tapi dia berusaha untuk menenangkan gitu. Iya, khususnya saya. Iya. Mami, aku nggak apa-apa. Jadi waktu pertama juga saya dapat telepon itu kata-kata yang dia sampaikan juga itu, Kak, nggak apa-apa kok. Gitu. Selalu gitu sama orang. Justin tuh memang tipenya begitu. Ya. Aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Gimana nggak apa-apa? Lihat videonya kayak gitu. Terus dokternya pun sudah dari awal bilang, Bu, sebaiknya rawat inap. Dokternya sudah karena ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Intensif, secara Terus Justin itu kayak masih coba untuk tegar, ya, terus menghibur kita ini loh dia itu. Kita karena memang kita tuh baru ini ya mengalami berhadapan dengan kasus hukum ya, kita selama ini nggak pernah. Jadi beberapa hari ini tuh cukup membuat dampaknya itu ke kita juga gitu, sebagai keluarga. Psikis kita kena ya, kita kayak kita nggak tahu gitu, ngeblank saya itu harus apa, ini mesti gimana gitu. Terus makanya saya berusaha untuk kemarin tidak mau untuk terlalu mengikuti berita yang berkembang di sosial media, salah apalagi satunya berstatement. Ya, karena itu untuk menjaga ini kita juga psikis kita emosi kita juga gitu ya, supaya nggak terlalu salah bicara orang kalau emosi nggak kontrol ya, kadang-kadang takutnya malah bicaranya nggak apa. Akhirnya pada saat benar hari kedua itu kita lihat Justin makin nggak oke kondisinya, rahangnya juga ada pergeseran kayaknya kalau dia pas buka. Dan waktu kita bawa juga ke rumah sakit Di itu depan di depan rumah sakitnya dia muntah lagi dan itu Waduh, saya takut sampai banget orang Tuhan. Sampai langsung akhirnya langsung dia masih pegang, Mami aku nggak apa-apa, itu matanya kan mungkin ada pembuluh darah yang pecah ya, jadi itu satu memang nggak bisa hidungnya buka. juga waktu di swab kemarin dia berdarah lagi muncul Terus itu nggak hidungnya bisa waktu di swab kan masuk rumah sakit kan di swab. Terus yang lebih kita takutkan lagi itu luka Luka dalam. dalam. Iya, dalam kita belum tahu. luka dalam yang Terus kita nggak psikisnya tahu. juga ya kita nggak tahu. Karena badannya itu lebam, mbak, gitu, bengkak di mana-mana, gitu. Kena beton tol kan. Iya. Iya, kan dia sampai jatuh dan nabrak pinggiran frontal pinggir tol itu kan ada di videonya itu kan. Jadi ya itulah teman-teman. Jadi memang sekarang ini pikiran fokus pikiran tenaga kita ini masih ke Justin dulu untuk yang berhubungan dengan proses hukum yang sedang berjalan. Kami serahkan ke Iya, yang berwenang. wajib ya. Itu setelah mobil ditabrak duluan kan. Dan itu juga tidak, itu kan dari pihak pelaku ya, Mbak ya. Jadi
saya juga itu pun yang saya dengar juga dari kejadian seperti ini gitu. Jadi ada yang ngomong ke saya karena saya tidak membaca langsung isi beritanya gitu. Itu katanya ini gitu. Saya bilang sudah biarkan. Mungkin dia juga punya hak untuk Marah. berstatement ya. Marah. Tapi Yang kan mana? Yang sananya. iya, Saya pikir pelakunya. Justin. Kalau Iya, Justin kan sudah. diserempet soalnya mobilnya kan. Nah, enggak, Namanya anak. kalau saya pribadi mungkin kalau mengalami hal yang sama gitu ya akan bereaksi juga sama. Kita teman-teman di sini pasti ada lah rasa marah. Jadi mungkin gitu ya. berangkatnya jengkelnya Justin waktu itu kalau dikatakan mengacungkan tangan itu ya, dia itu baru beli mobil itu, mobil bekas dari temennya, dan dia kompon sendiri. Coba lihat mobil Justin itu bersih, mengkilap, dia kompon sendiri, dirawat baru berapa bulan. Lutfi yang tahu berapa bulan tuh ya Lutfi ya, 2 bulan sudah belum. Dia hati-hati banget sama mobilnya, dia eman-eman itu. Mobil tahun berapa sih itu? 98 dia dapat mobil dengan kondisi bagus, dibantu oleh teman saya dari Surabaya yang kolektor mobil tua gitu, dipilihin mobil, dia seneng, dia hati-hati, terus ditabrak begitu kan otomatis dia apa ya, aduh heman mobilnya gitu loh. Iya, Mobilnya kok ditabrak, terus habis nabrak kayak nggak ada rasa, Orangnya nggak ada rasa, nggak ada rasa untuk salah pengen gitu, berhenti bahkan malah makanya dipepet-pepet. pepet gitu ya. Itu menurut saya nggak tahu ya, ya. itu kan yang dia sampaikan itu kan menurut ya, dan kita juga semua tidak ada di lokasi kejadian pada saat itu ya. Jadi reaksi apapun yang mungkin waktu itu dilakukan oleh kedua pihak itu bukan domain kita itu bukan untuk domain ya. kita. Tapi yang pasti mungkin yang kami harapkan main hakimnya itu tadi yang sampai terus terviralkan video itu yang kami sangat sesalkan hanya itu. Jadi mungkin kalau mereka berdebat terus Berdebat penyelesaian secara tuh mobil ini lisan rusak atau gimana apa, nih gitu kan. secara Gimana? verbal itu kan Misalnya nggak mau ganti atau mau saya ganti rasa apa itu enggak hal yang apa gitu. wajar ya, argumentasi seperti itu. Cuman saya agak terganggu adalah apa sih, terlepas dari kesalahan apapun yang dibuat, apakah berhak diperlakukan seperti itu? Justru kita sama sekali nggak membahas itu. Nggak, saya nggak berani. Saya Jadi tidak. saya Jadi tidak. memang Saya cuma nggak apa-apa pusing di mana, jadi sementara tuh baru gitu. Terus Iya. makan apa, mau makan apa gitu, mau bubur apa enggak. Jadi sementara ini kita tidak mau mengusik sesuatu yang mungkin membuat dia ya nggak enak ya. Dia juga nggak mau, dia cuma gini nih, sorry ya mami harus pulang karena saya sebenarnya belum pulang gitu. Jadi Dan semua sorry ya mami kejadian harus itu ya, pulang ke Jakarta. semua kejadian juga Justin dan pacarnya Justin juga namanya yang kita Utin. bilangnya Utin ya biar nggak gini. Itu sudah mereka sampaikan semuanya tanpa dilebihkan, tanpa dikurangi semuanya Ke polisi. ke polisi, Penyidik. gitu. Ke penyidik waktu itu di hari pertama. Jadi semuanya mereka udah sampaikan. Dan kita tidak berani terlalu detail mengganggu. Saya rasa kronologis yang detail itu sudah di-launch oleh KB Tumas. Ya. Jadi kita di sini pihak keluarga ada Informasi. statement begitu. Jadi kalau lagi ada pertanyaan itu, tolong konfirmasi ke apa seperti yang dijelaskan oleh KB Tumas. Cuma kami dari keluarga di sini menekankan bahwa zaman sekarang pola kekerasan apapun itu tidak semua tidak baik. Jadi mungkin kami concern dengan kekerasan yang dimulai oleh pihak dari sebelah sana. Terlebih itu. Dan kami melampirkan bukti kan, jadi bukan semata-mata hanya statement, ada bukti. Nah itu biar jadi Juga ranahnya ranah kami. ranahnya polisi deh. Bagaimana syarat-syarat atau kriteria untuk menahan seseorang itu kan bukan ada di kami. Mungkin kalau misalnya masih sekarang belum cukup bukti, biar pihak polisi yang Akan mengatur mengupayakan masalah. mengatur iya. mungkin waktu yang Ya, menjawab. intinya kami sangat mematuhi apapun SOP yang diberikan kepolisian kepada kami. Ada tambahan dari tangan. Ya intinya kita berharap semua supaya menjadi pembelajaran bagi siapapun yang ada di negara ini agar kedepannya tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti ini. Jadi kita pihak keluarga semua istilahnya membela terhadap hal-hal yang positif ya. Jadi tidak ingin terjadi kepada Justin yang lain. Kita semua di sini support
ya untuk ada di belakang hukum yang berlaku di negara ini. Demikian dari saya. Ya, terima kasih ya kawan-kawan ya, saya jadi kuat. Oh iya, saya mamanya Justin. Yang Verlita, Kakaknya saya Justin yang kakaknya yang pertama. nomor 1, ini Kevin kakaknya adik saya yang kedua, Kes itu adik yang ketiga, Bapak. Kenalkan diri dulu ya, yuk siapa? saya Carlo, kakak dari Ivan, suaminya Verlita. Ivan adik Verlita saya. anak saya, jadi Ivan adalah menantu saya. Dan Dan kami ini- memang sudah seperti semua, kita nggak ada yang mantu apa, semua kami keluarga. Dan ini kakak Marcel. Saya Iya, Marcel, dia bagian- saudara bagian dari Saudara dekat. keluarga. saudara dekat. Oke. Ini Ivan, Bapak. Thank you. Ada lagi kawan-kawan.